Kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing untuk sebuah GPU GTX 1660 Super. Memang lumayan tua sekarang GTX 1660 Super, tapi GPU ini masih sangat relevan karena Nvidia masih menggunakan GPU ini untuk mengisi bagian low-end mereka. Dan masih dijual baru dan banyak ditemukan di toko-toko. Dan versi ini adalah versi Colorful Battle X yang saya baru dapatkan. Dan untuk GPU-nya sendiri seperti Anda bisa lihat, bahkan untuk sebuah GPU yang low-end, dusnya sendiri masih sangat berkualitas dan juga sangat baik. Dan di belakangnya seperti Anda bisa lihat ada beberapa fitur dari GPU Colorful ini seperti high quality electronic component. Mungkin mereka berbicara tentang komponen VRM mereka seperti di gambarnya. Dan juga GPU-nya sudah diselect dengan kondisi yang baik dan memiliki software overclocking juga seperti banyak manufacturer atau merek-merek yang lain juga. Dan di bawah juga ada beberapa fitur Nvidia Turing yang biasa dari semua GPU Nvidia Turing yang sudah ada. Yang bedanya lagi adalah di bawahnya Anda bisa lihat baru ada fitur-fitur Nvidia dan juga minimum requirement-nya yang biasanya ada di belakang dus. Dan juga memang ini hanya sebuah GPU GTX 1660 Super saja yang di-include dalam dusnya, tidak ada banyak hal lain juga. Jadi sekarang mari kita buka dan sekarang langsung bisa dilihat di dalam dusnya. Di dalam packaging foam yang sangat baik, ada sebuah user guide pertama yang untuk digunakan, yaitu quick guide mereka, yang menurut saya seharusnya tulisannya quick start guide, tapi mereka mungkin typo. Tapi melainkan itu, dusnya sendiri menggunakan sebuah foam padding untuk mentahan GPU-nya di tengah-tengah dusnya. Jadi seharusnya tidak ada masalah saat di shipping atau dikirim, dan seharusnya GPU-nya akan sangat aman saat dikirim dari penjual kepada pembeli. Dan seharusnya tidak ada masalah dengan rusak saat dikirim karena packaging yang sangat baik. Apalagi untuk sebuah GPU low-end dan harga yang sangat terjangkau seperti GTX 1660 Super ini. Dan sekarang untuk membuka anti-static bag-nya, bisa langsung dilihat GPU Colorful ini warnanya warna merah, dan mungkin Anda berpikir ini terlihat seperti GPU AMD, dan saya juga berpikir yang sama. Jadi mungkin kalau Anda kurang suka warna merah seperti ini bukan GPU untuk Anda. Tapi ya, melainkan warnanya sendiri seperti Anda bisa lihat, GPU ini menggunakan sebuah heatsink yang sangat besar untuk sebuah GPU 1660 Super. Dan heatsinknya sendiri pun hanya menggunakan satu heat pipe yang melewati GPU-nya sendiri lalu berputar ke atas dan juga ke bawah dengan bentuk S untuk mengikuti semua heatsinknya dan membawa panasnya ke ujung-ujung heatsinknya. Lalu heatsinknya juga menggunakan base plate yang menempel pada memorinya menggunakan thermopad dan juga sebuah heatsink terpisah untuk mendinginkan bagian VRM-nya sendiri menggunakan thermopad. Dan untuk backplate-nya juga sebenarnya mendinginkan VRM-nya sendiri dengan menggunakan backplate yang menempelkan backplate-nya kepada VRM. Jadi mereka menggunakan backplate untuk pendinginan juga. Sementara untuk backplate-nya seperti Anda bisa lihat, desainnya juga sangat bagus karena mereka menggunakan desain yang tidak terlalu polos, melainkan mereka menggunakan logo colorful dan juga beberapa garis-garis dan juga bentuk-bentuk untuk membuat backplate-nya terlihat lebih menarik dibandingkan backplate polos berwarna hitam saja. Satu hal yang saya kurang suka adalah mereka menggunakan banyak sekali stiker pada di backplate-nya sendiri, yang menurut saya tidak terlihat terlalu bagus karena agak merusak kelihatan estetik dari GPU-nya sendiri karena terlalu banyak stiker. Tapi mungkin ya karena untuk garansi pasti seperti itu. Lalu di pinggir seperti Anda bisa lihat ada sebuah logo GeForce GTX biasa. Jadi memang ini sebuah GPU Nvidia bukan AMD walaupun yang warna merah. Lalu ada juga sebuah konektor 8 pin untuk power inputnya yang sangat standar untuk sebuah GTX 1660 Super. Dan di sebelahnya ada sebuah shunt resistor yang bisa di short menggunakan liquid metal untuk sebuah shunt mode untuk menaikkan power limit. Jadi sebenarnya mungkin GPU ini sangat baik untuk overclocking karena shunt mode-nya gampang sekali dilakukan pada GPU ini tanpa harus melepas heatsinknya. Dan heatsinknya juga sangat besar dan lumayan berat untuk sebuah GTX 1660 Super, jadi seharusnya tidak masalah untuk digunakan untuk overclocking juga. Apalagi menggunakan dua kipas besar yang menutupi semua heatsinknya dari ujung ke ujung. Dan karena ini heatsink yang horizontal fin, jadi bisa keluar sedikit panas dari belakang PCI bracketnya, dan juga ada sebuah output HDMI, DisplayPort, dan DVI untuk dicolok ke monitor. Untuk di bawah GPU-nya sendiri bisa Anda lihat ada sebuah konektor PCI 3.0 yang biasa. Dan lagi seperti saya bilang tadi, ini heatsink yang sangat didesain dengan baik karena mendinginkan semua komponen dari PCB-nya, dari VRAM dan juga VRM-nya sendiri. Dan seperti saya bilang tadi, backplate juga bahkan digunakan untuk mendinginkan VRM-nya sendiri yang sangat tidak biasa untuk sebuah GPU low-end seperti ini. Jadi bukan hanya untuk membuat GPU-nya sendiri sangat kuat dan tidak terasa murah, backplate-nya juga digunakan untuk mendinginkan GPU-nya. Dan heatsinknya sendiri seperti Anda bisa lihat, mereka pasangkan kepada GPU-nya dengan sangat kokoh. Jadi seperti Anda bisa lihat, GPU-nya sendiri tidak bisa di-flex terlalu banyak, dan heatsinknya sangat terpasang dengan baik kepada GPU-nya sendiri. Tidak seperti beberapa GPU Asus low-end yang saya sudah gunakan, di mana GPU heatsinknya bisa banyak meng-flex dibandingkan GPU PCB-nya sendiri, yang tidak terlalu baik kelihatannya dan terasa lebih murah.
Jadi menurut saya ini sebuah pilihan yang baik untuk sebuah GTX 1660 Super karena ini memiliki semua hal yang penting seperti heatsink yang mencukupi dan juga sebuah input 8-pin. Tidak seperti GPU Asus Strix yang terlalu berlebihan untuk sebuah GTX 1660 Super. Tapi itu saja untuk video kali ini, semoga Anda menyukainya dan jika iya tolong pencet like dan juga mungkin klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain. Terima kasih.